Oke, kita mulai ya. Saya nggak tahu yang recording tadi pagi itu nggak, yang tadi mata kuliah di apa? Geostatistik itu nggak bisa ya, nggak tahu kenapa. Belum ketemu filenya kemana. Ya. Oke. Sekarang kita membahas kajian resiko ya. Jadi pada saat kita diskusi mengenai disaster atau bencana, maka sebetulnya yang yang kita manage itu adalah transfer risk ya, transfer resiko yang terjadi di masa depan, artinya yang kita perkirakan akan terjadi di masa depan, kemudian kita pindahkan ke sekarang. Jadi misalnya ya, peluang kejadian banjir di masa depan, kemudian kita siapkan ya, penanganannya di masa sekarang. Atau misalnya ketika kita bicara bencana atau gunung berapi misalnya, maka kita membuat peta ya, kawasan rawan bencana ya. Jadi yang dikenal di dalam bencana geologi itu adalah kawasan rawan bencana. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa, misalkan memindahkan rumah dan seterusnya, itu adalah merupakan upaya ya, memanage risiko ya. Nah, ketika saya menjelaskan misalnya ya, kalau karena kan sejauh ini kan belum ada ya, memang untuk nanti kajian gunung api dan saya biasanya bumi, saya melihat dari kajian yang terkait dengan hidrologi ataupun meteorologi ya. Jadi ketika kita memanage resiko tadi, maka sebelumnya ya, sebetulnya kita berupaya mengurangi resiko. Makanya yang muncul sekarang kan lebih dikenal kepada istilah pengurangan resiko bencana. Jadi kalau gunung api meletus misalnya ya, kita semua tahu, maka kemudian upaya dilakukan adalah dengan memasang early warning system. Jadi misalnya saja kemarin beberapa hari yang lalu tiba-tiba warga di Lembang tuh di hari Sabtu mencium bau belerang ya, Solpatara kira-kira itu. Nah, itu sebetulnya yang diterjemahkan adalah bahaya letusan gunung berapi. Kemudian modelnya apa gitu. Ini saya mencontohkan model yang dibuat pada bencana-bencana yang terkait bencana geologi, terkait hidrometeorologi. Ya. Misalnya pada saat kita memprediksi akan resiko bencana banjir misalkan, maka yang kita lakukan sebetulnya ya, yang pertama adalah bagaimana bahaya itu sendiri akan memberikan dampak ya, dalam hal ini tentu yang disebut dengan kawasan rawan bencana. Nah, memang definisi kawasan rawan bencana di dalam bencana hidrometeorologi tidak begitu dikenal ya, dibandingkan dengan kawasan rawan bencana geologi ya. Jadi
misalnya saja kalau Belum. kita bicara kawasan letusan gunung berapi ya, Merapi misalnya, itu dibuat petanya ya, dibuat peta kawasan rawan bencana itu dengan menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan yang pertama adalah si sumber letusan tadi ya, sumber letusan tadi, kemudian kembali dibuat model. Jadi pada saat membuat kawasan rawan bencana itu juga dibuat model. Model yang pertama itu datang dari histori ya, dari histori. Jadi apa namanya? Misalkan ya Gunung Dempo lah, kalau kita melihat Gunung Dempo dari kawasan KRB-nya ya, KRB-nya itu ternyata arahnya itu bukan ke arah Kota Pagar Alam ya, tapi dia ke arah utara ya. Jadi Pagar Alam itu kan kalau lihat dari posisi Gunung Dempo itu adanya di sisi barat ya, di sisi timur ke arah selatan. Itu Kota Pagar Alam. Nah, tetapi kemudian arahnya itu, arah lereng letusan itu dia arahnya ke utara barat ya, utara barat. Jadi itu yang kemudian, nah si kawasan rawan bencana itu sendiri ya, itu yang merupakan bagian dari pengurangan ya, pengurangan risiko bencana. Tujuannya satu, itu mengurangi. Lalu ketika kita bicara bencana gempa bumi misalnya, makanya yang dilakukan adalah memperkuat rumahnya ya, makanya disebut dengan kapasitas ya. Kapasitas yang dilakukan itu adalah membuat rumah tahan gempa. Jadi mengapa ya? Mengapa? Karena yang diproyeksikan itu adalah kemampuan ya, kemampuan rumahnya dalam menghadapi gempa. Jadi bukan seberapa besar ya potensi gempa itu akan terjadi misalkan ya, tetapi yang dibuat itu adalah membuat rumah tahan gempa. Berbeda dengan pada saat kita bicara tsunami ya. Pada saat tsunami ada beberapa parameter yang dipasang, misalnya dengan memasang early warning system dan seterusnya. Nah, yang intinya adalah yang dibuat pada saat kita bicara mengenai bencana itu adalah kawasan ya. Jadi bisa berupa dari kawasan itu nanti dinilai apa upaya yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi ini saya membicarakan saja contoh-contoh yang bicara terkait dengan hidrometeorologi, terutama ada 2 poin yang biasanya digunakan, ya banjir dan longsor. Nah, ketika kita akan memproyeksikan kejadian banjir ataupun longsor di masa depan, maka ada beberapa model. Makanya kemudian kan biasanya Kakak Mas ada dari pengalaman selama ini, makanya tadi saya kenapa berusaha menjelaskan ya untuk membuat model-model yang pendekatannya geostatistik, karena memang pada akhirnya Anda akan melakukan overlay antara peta bahaya di overlay dengan peta kelongsoran ya, ataupun nanti at the end memang diisi dengan ujung-ujungnya ada peta resiko ya. Nah, dalam penilaian ini sendiri ya nanti ada berbagai hal yang kita lakukan. Jadi saya ambil 2 saja. Jadi kalau pada saat kita akan membuat peta banjir misalnya, ini model yang beberapa model yang digunakan, yaitu adalah HECRAS, hydrological dan WMS, Water Management System ya. Nah, pada saat kita, ini contohnya saja, kita membuat geoslope, itu titik ya. Nah, padahal ketika kita ingin menerjemahkannya itu menjadi kawasan ya. Jadi poin ini yang harus tadi di kuliah geostatistik ada poin, ada area. Nah, pada saat membuat kawasan kerawanan longsor, maka kita menerjemahkan dari hasil studi kita, titik-titik longsor tersebut diterjemahkan menjadi kawasan. Diterjemahkan menjadi kawasan, sehingga produk dari kajian resiko itu adalah peta kawasan longsor ya. Jadi bukan lagi peta titik longsor, tetapi peta kawasan longsor. Lalu ketika menerjemahkan itu, maka kemudian akan ada bias ya. Jadi ada yang tidak pas antara model yang dihasilkan dengan kejadiannya ya. Misalnya saja satu diskusi menyebutkan bahwa ini ada pengaruh dari kegempaan misalnya. Sebetulnya seberapa besar sih pengaruh kegempaan terhadap kejadian longsor gitu. Nah, jadi
pada saat membuat peta itu sendiri, maka parameter-parameter yang digunakan itu sendiri itu akan sangat banyak. Ya. Oke, dan untuk sebelum saya lupa, nilai dari saya itu adalah tugas yang sudah dibuat. Jadi ada beberapa orang sudah membuat yang bahaya itu, nah itu yang kita gunakan. Nah, jadi tidak ada lagi sebetulnya ada satu lagi ya prosesnya, tapi proses ini nanti silahkan Anda gunakan kalau akan membuat peta rawan bencana, ya, peta rawan longsor, peta rawan banjir, dan seterusnya. Jadi di poin pertama kan sudah membuat model itu sendiri, model longsor misalkan ya, itu digunakan ya untuk menentukan titik-titik longsornya yang pertama. Yang kedua, dari titik-titik longsor tersebut bagaimana kita proyeksikan dalam bahasa kerawanan itu bukan proyeksi tetapi kita prediksikan. Jadi apa sih bedanya proyeksi sama prediksi ya? Jadi kalau proyeksi itu menambahkan satu parameter lagi. Jadi misalnya kalau kita melihat bahwa kejadian longsor akibat hujan, ya, makanya kemudian dikenalah landslide induced rainfall. Jadi longsor-longsor yang terjadi setelah tanah longsor tadi, setelah hujan terjadi. Maka kita menggunakan proyeksi. Jadi ke depan itu ya seberapa besar hujan akan terjadi ya. Nah, sementara kalau dari sisi kerawanan yang kita terjemahkan seberapa besar ya. Jadi seberapa besar ya kejadian longsor tersebut akan terjadi. Terutama nanti kita bicara luasan dan seterusnya. Oke. Nah, karena prosesnya overlay ya, jadi semua juga akan bicara hal yang sama ya ketika kita kajian risiko. Jadi kalau Anda buka perkanya BNPB, maka di situ yang ada itu adalah capacity. Jadi capacity itu merupakan faktor pembagi. Jadi kalau secara matematik kita coba tuliskan ya. Bentar. Oke. Jadi kalau kita bicara kajian risiko ya. Ya. Secara matematik yang Anda kenal di dalam secara matematik ya, kalau di dalam PRK BNPB dituliskannya kan semua juga sama. Makanya kalau Anda punya buku risk kan ada peta risk, ada peta hazard ya, atau ini peta bahaya, ini bahaya, dan peta kerentanan. Nah, yang membedakan di dalam peta si BNPB ini ya, P-nya itu exposure dikali sensitivity dibagi dengan adaptive capacity, atau ini yang dikenal dengan istilah kapasitas ya. Jadi kalau Anda buka PRK BNPB ya, itu munculnya itu adalah kapasitas ya, kapasitas ini. Nah, menerjemahkan kapasitas ini ataupun adaptive capacity ya. Jadi kalau di dalam teori kebencanaannya yang digunakan di dalam Sendai framework ya, itu tidak menggunakan adaptif ya. Karena definisi adaptifnya itu ya. Jadi definisi adaptifnya itu lebih kepada selalu diasumsikan bahwa kalau kita bicara adaptive capacity itu sebetulnya kita bicara pada posisi adaptasi. Nah, sementara teman-teman di dalam teman-teman bencana ya itu mengurangi damage, mengurangi kerusakan. Jadi menerjemahkan resiko itu ya. Definisi resiko di dalam kajian kebencanaan itu adalah
berkurangnya kerusakan ya. Berkurangnya kerusakan ya. Jadi yang diupayakan ini kerusakannya. Jadi damage-nya itu. Nah, bentuk kerusakannya ini ya, itu bisa berupa kerusakan material ataupun non material. Jadi berapa jumlah orang yang meninggal misalkan ya. Itu mungkin nggak sih sampai zero accident misalkan. Jadi kalau di perusahaan nanti ada istilah HSE, Safety and Environment, di situ ditargetkan sebagai zero accident. Nah, di dalam di dalam pendekatan kebencanaan, ketika membuat Tagana, desa tangguh bencana misalkan, itu yang dihitung sebagai indikator keberhasilan dari program manajemen risiko ya. Manajemen risiko adalah jumlah masyarakat yang mengetahui oleh aspek kebencanaan ya. Jadi nah terkait dengan aspek kebencanaan ini, terutama misalkan kalau saya banyak bicara di bencana-bencana hidrometeorologi, maka early warning system ataupun peringatan dini yang ada itu adalah curah hujan ya. Jadi bagaimana menerjemahkannya informasi curah hujan yang ada di daerah tersebut ya, kemudian diterjemahkan menjadi bencana. Jadi kalau kemarin waktu kuliah minggu lalu membahas mengenai ini kotak air hujan, merubah menjadi dari air hujan tadi terjemahkan menjadi infiltrasi diterjemahkan menjadi longsor, kira-kira itu. Nah, longsor ini ya, ini diterjemahkan dalam bentuk kawasan. Nanti kita di kuliah pemodelan bagi yang ingin membuat model-model kebencanaan, dan terutama mungkin dari saya model ke sana, nanti untuk model yang satu lagi itu biar Bang Ugi yang membahasnya juga pasti. Kalau model resource estimation, jadi di geologi di kebencanaan, di saya mengambil pada model-model geologi terkait kebencanaan. Oke, jadi produk dari ini adalah bentuknya peta kawasan rawan banjir, peta kawasan rawan longsor. Kita ambil dua saja ya. Nanti untuk bencana lain Bu Nani ataupun Bu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bedanya ya kalau kita bicara bencana terkait hidrometeorologi, maka alat ukur itu clear ya. Ukurnya itu adalah hujan ya, hujan, berapa besar hujan yang menyebabkan kejadian banjir. Sementara kalau nanti dibicara di bencana kuliah geologi, katakanlah tadi bencana letusan gunung api, itu kan yang menyebabkan gunung api meletus apa gitu. Jadi hubungannya itu akan sangat jauh ya. Jadi karena magma naik, teori geologinya akan sangat muncul di situ. Tapi kemudian indikator yang diukurnya itu adalah keluarnya gas. Itu ada catatan. Jadi tipe letusan gunung berapi itu di Indonesia sudah ada pemetaannya, tipe letusan ABCD dan seterusnya. Meskipun kemudian kemarin pada saat letusan Semeru banyak yang menyebabkan bahwa itu bukan tipe letusan Semeru yang kejadian kemarin yang menyebabkan cukup banyak korban ya, kira-kira gitu ya. Tetapi anyway ya. Jadi itu yang diukur. Ukurnya dalam bentuk early warning system. Nah, ada beberapa kajian, misalkan kalau di Karangsambung saja, LIPI sendiri menyimpan alat-alat namanya ekstensiometer ya. Ekstensiometer ini sebetulnya filosofi kerjanya sederhana ya. Jadi kalau kalian membuat ekstensiometer sederhana, ya, ini misalkan ada suatu lereng yang bentuknya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ini rawan akan longsor ya, seberapa besar. Biasanya yang sederhana itu taruh tiang, taruh patok, kemudian kasih tali ya. Talinya itu bentuknya rilis itu tidak kencang ya. Nah, begitu terjadi pergerakan ya, maka si tali ini kan kalau ini bergerak ke sini, kita bayangkan talinya akan tertarik, ini akan menjadi semakin lurus, kira-kira itu. Ini ada simple extensometer. Nah, gambar ini ya, alat-alat yang seperti ini kemudian di dalam teknologi pertambangan yang disebut dengan robotik ya. Jadi robotik sensor ya. Nah, yang diukur sebetulnya si robotik itu adalah sama juga titik ya, poin ini cuma tidak menggunakan tali.
Jadi di poin ini diukur ya, kemudian ini jadi tidak ada lagi yang ini, dia hanya punya satu titik ini. Di sini dipasanglah kamera sensor. Nah, si sensor ini membaca pergerakan layar yang ada di sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang robotik yang semakin canggih lagi, yang dibaca itu adalah ketika hujan masuk, hujan terjadi, maka deformasinya ini kan sedikit pun dia pergerakan, dia akan terekam oleh ini. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi, kakak kelas Anda, Reza, sedang mudah-mudahan keterima si proposalnya, dia akan mengawati dengan robotik tadi itu. Yang dipertanyakan sebetulnya adalah berapa besar ya nilai deformasi ini yang kemudian akan mendorong kejadian longsoran, kira-kira itu. Nah, penjawabnya apa? Tetap hujan nanti. Jadi dia tetap nanti dapat korelasi ya, korelasi misalkan ya ini hujannya kan udah diukur, di sini ada stasiun pengamat juga ya, berapa milimeter. Jadi kebayang kan kalau itu berjalan selama 24 jam, itu kan cost-nya juga akan cukup mahal ya. Lalu yang dibuat nanti buat korelasi. Jadi misalkan hujan milimeter, berapa milimeter, ini berapa deformasi yang terjadi. Sebetulnya seperti sederhana. Tetapi yang bicara kemudian kan seperti kita kuliah tadi, kalau dia linear, deformasi hujan segini, deformasinya naik misalkan. Tapi bisa saja nanti dibentuk grafiknya kan tidak seperti ini. Nah, pengolahan data ini disebut dengan acceptance sehingga didapat nanti rentang hujan. Jadi kalau kita bicara resiko itu bicara rentang. Jadi jarang sekali kita bicara nilai pasti ya. Oh, kalau hujan sekian maka longsor tidak. Tetapi hujan itu antara sekian terjadi longsor. Oke, ya. Jadi kembali ke sini ya, kalau kalian buka kembali di peta tugasnya kemarin kan dapatlah peta hazard ya. Hazardnya itu kan didapat ya, dan cara hitungnya juga bermacam-macam ya. Nanti kalau dilihat lagi. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalau nanti melakukan pemodelan mengenai peluang kejadian longsor ya, ataupun peluang kejadian banjir ya, dengan menggunakan analisis risiko, kira-kira seperti itu. Tapi yang dibahas di sini adalah produknya. Produknya itu adalah peta ya. Dan seperti saya sampaikan bahwa kalian sudah mengambil dari peta nyaris ya. Meskipun kan salah satu pesan yang kemarin masih kurang itu adalah misalkan siapa ya, Rena kemarin masih satu kabupaten Lebak ya, belum bicara mengenai lokasi pemetaannya. Nah, justru yang kita harapkan itu ya, karena gini, si BNPB pada saat membuat kajian resiko ini itu adalah regional ya, sama seperti kalian membaca peta regional kan, dapat peta regional dari kelulusan, kemudian ditariklah bidang setarnya, kemudian begitu datang ke lapangan, atau yang paling mudah itu adanya antiklin karena munculnya batuan tua ya di tengah-tengah batuan muda, sementara sayapnya nggak ketemu gitu kan. Harapannya pada saat kalian ke lapangan ya, kalian menemukan sayapnya ya, ukuran strike dip yang berkebalikan. Demikian juga ketika kita melakukan kajian ini. Jadi dari kajian si BNPB itu kan kajian sifatnya regional, kemudian dan biasanya dia menggunakan data-data histori. Nah, ketika dia membuat, kenapa juga dia menggunakan data regional seperti tadi kita kuliah di geostatistik? Karena kan dia yang membandingkan antar wilayah di Indonesia. Ya, kalau yang satu detil, yang satu enggak, tentu tidak akan tidak akan jadi diperbandingkan gitu ya. Nah, ketika kejadian tersebut muncul, maka kemudian dia melakukan pendetilan. Nah, oleh karena itu, peran kalian pada saat nanti melakukan pemetaan itu adalah itu, mendetilkan. Ya. Mendetilkan, diambil di situ lokasi dari pengamatan tersebut. Ya. Kita banyak sekali detilkan. Ya, termasuk contohnya ya, kalau ini kan di perusahaan tambang, ya, misalkan bisa menggunakan deformasi. Nah, kalau kita menggunakan apa? Ya, satu menggunakan INSAR. Ya. Jadi, banyak sekali ya, riset-riset ya yang based on INSAR ya, INSAR tadi kemudian menghitung subsidennya, menghitung deformasinya, kemudian menghitung potensi kelongsorannya. Pendekatan inverogram misalkan. Nah, itu yang bisa dikembangkan di situ ya.
Jadi kalau pendekatan dari sisi tektoniknya itu ada disebut dengan pendekatan hipsometri. Hipsometri itu poinnya begini, dengan alam sendiri menuju kesetimbangan, itu teorinya. Jadi tanpa adanya aktivitas manusia pun itu potensi longsor itu akan ada. Ya, karena apa? Ya contoh sederhana triangular facet ya, kalau bisa di geomorfologi itu terjadi karena gitu ya. Karena adanya struktur geologi bla bla bla, jadi batuan yang lemah akibat sesar tersebut, kemudian dengan sedikit kegempaan, ya, itu kan bukan aktivitas manusia ya. Kemudian terjadilah longsor. Yang saya temukan apa? Triangular facet bentuk seperti triangular ya, bentuk tiga segitiga ya, bentuk segitiga yang kemudian itu menunjukkan adanya yang kemudian ya. Jadi gini, pada saat kalian melihat triangular facet, yang kalian bayangkan itu adalah produk dari longsoran. Nah, sekarang dalam kajian ini, kira-kira ke depan akan terjadi longsor atau tidak. Jadi itu. Jadi pada saat bicara di geologi, kan kita bicara yang sudah terjadi, kemudian kita tarik ke masa lalu. Jadi kalau dalam filosofi the present is the key to the past, ya. Maka yang banyak kita gunakan adalah the present is the key to the future. Nah, poin ini yang banyak digunakan dalam analisa risiko ini. Ya. Oke ya. Jadi, nah pendekatannya misalkan tadi ya, kalau kita bicara di kajian risiko tadi, hazard itu akan sangat banyak ya, parameternya. Dan justru dengan mappingnya itu ya harusnya ya dengan adanya semakin banyaknya program studi geologi di Indonesia, itu daerah-daerah rawan tadi juga akan semakin terpetakan, semakin lebih detail ya gitu. Jadi karena biasanya kan gini, bukan tidak boleh, tapi saya berharap bahwa dari AHP itu misalkan kita menggunakan AHP itu kan selalu kajian sebelumnya menggunakan AHP di mana kajian kerawanan menggunakan data ada 5 parameter atau 7 parameter. Yang pertama adalah kemiringan lereng gitu ya. Yang kedua ada kemiringan lereng, yang kedua litologi, kemudian yang ketiga penutupan lahan, yang keempat hujan gitu. Nah, itu sesuatu yang sudah banyak dikaji orang. Tetapi kemudian yang kita coba kembangkan dari analisa potensi kejadian longsoran tadi kita terjemahkan. Bagaimana parameter ya dengan citra satelit yang begitu semakin lama semakin banyak ya, misalkan saya selalu membandingkan antara kejadian kondisi sebelumnya dengan kondisi sekarang. Misalkan 1996 dibandingkan dengan 2009 ya, itu sebetulnya poinnya adalah ya, memetakan efek aktivitas manusia. Jadi seberapa besar sih pengaruh manusia itu merubah pola perubahan lahan ya. Jadi poin itu misalnya ya, karena kan in general yang menyebabkan kalau misalkan kayak kita di Sumatera Selatan misalkan, yang menyebabkan pola perubahan itu adalah banyak misalkan pertambangan. Dari pertambangan tersebut, ya, akibat dari pertambangan tersebut, maka yang kemudian terjadi adalah terjadi pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu menyebabkan proses erosi mengakibatkan sedimentasi. Ukurnya di mana kan itu? Yang membuktikan bahwa setelah terjadi proses sedimentasi itu seperti apa? Kan Anda tidak mungkin hanya datang ke lapangan, Anda diam di situ pada saat hujan. Kalau tidak terjadi hujan, tidak kelihatan proses sedimentasi. Lalu apa? Indikator terjadi proses sedimentasi adalah dalam pilkada meandering, pembentukan meander sungai, atau karena apa? Anda selalu bicara oxbow lake, Anda selalu bicara point bar. Nah, perubahan point bar itu kan pertanyaannya, question-nya adalah kenapa terjadi point bar? Kenapa terjadi point bar? Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau dari aspek kebencanaan, dari risiko banjir, misalkan ya, Anda bandingkan ya, ini contoh nanti untuk membawa kajian Anda yang lebih cukup advance ya. Jadi bandingkan perkembangan point bar di lokasi pemetaan Anda dari tahun citra terlama kan 1980-an atau beberapa lokasi ada, tapi biasanya bagus 90-an untuk Sumatera ya. Kalau Jawa sejak 80-an ada. Anda bandingkan per 10 tahun misalkan
atau 90, 95, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015 sampai 2020. Anda punya data series. Nah, dari situ ini contoh mengupdate ya, contoh mengupdate peta resiko banjir yang ada dari BNPB. Anda bandingkan di situ kan. Kemudian kejadian banjirnya tahun berapa saja? Kejadian banjir tahun berapa saja? Nah, itu adalah apa yang biasa disebut dengan geologi, bukan geologi sejarah ya, forensik geologi. Jadi kita bicara forensik geologi. Dari situ harapannya Anda mendapatkan gambaran bahwa pada saat perubahan di hulu ya, itu ternyata ya telah menaikkan potensi sedimentasi di kawasan X ya. Jadi kalau Anda punya satu kawasan yang panjang di kawasan X tadi. Nah, ketika banjir terjadi itu sebetulnya itu merupakan proses flushing ya. Kalau di dalam teori sedimentasi Anda mengenai istilah turbulen. Nah, yang kita pelajari sekarang apa yang menyebabkan turbulen itu. Penyebab turbulen itu adalah hujan deras. Nah, sekarang pertanyaannya berapa besar hujan deras mengakibatkan banjir? Bisa jadi banjir tersebut karena sedimentasi di hulunya. Misalkan saja ini yang akan saya coba develop dengan geologi forensik kejadian banjir di Muara II ya, yang kemarin terjadi ya. Itu kita akan lihat dari rentang sampai kejadian banjir kemarin ya. Kita compare perubahan lahan di hulunya dan sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Jadi kita upgrading dari peta yang dikeluarkan oleh BNPB, kita menambahkan informasi lebih detail lagi. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan menyampaikan kata BNPB bukan, tetapi dari metode BNPB apa. Nah, nanti dalam cara penulisan kalian pada saat menulis kajian kerawanan itu mention dulu ya. Ini yang selalu saya harapkan, karena begini, kebanyakan tidak pernah mention bahwa di daerah itu kan sudah ada peta kawasan resiko banjir, kawasan bahaya banjir, peta kerentanan banjir, itu sudah ada dalam BNPB. Sehingga sudah ada. Nah, itu poin pertama dari situ. Kemudian dari situ ya, ini cara menuliskan di dalam. Itu cara menjelaskan kita. Jadi di latar belakang kalian ini pada saat nanti menuliskan, misalkan kalian mengambil kajian kerawanan ya, kajian kerawanan banjir. Itu bisa dulu situ bahwa menurut BNPB kemudian di situ metodenya. Nah, metode yang kalian kembangkan itu berarti kan pertama mention dulu metodenya di BNPB. Berdasarkan PRK BNPB, cara menghitungnya ABCD. Nah, kemudian kalian dapat metode lain, metode yang pernah digunakan di si A ngomong metode ini, si B ngomong metode ini, si C ngomong metode ini, dan dari situ Anda merasakan pentingnya. Nah, ketika Anda sudah bandingkan beberapa metode tadi, betul di kuliah metode penelitian, kalian menemukan, saya ini akan mengambil metode ini. Biasanya kalau Pak Steve selalu menggambarkan, si ini nilai tentang apa, si ini nilai tentang apa, si ini sertifikat apa, kemudian Anda buat di situ ya. Anda buat tentang ABCD, tapi in general saya lihat itu masih belum detail. Oke ya. Jadi itu cara updating dari peta yang ada. Oke ya. Dari peta yang ada. Karena apa ya? Jadi kita selalu bicara ya, ini tadi antara keterpaparan ya dan kemampuan adaptif. Makanya disitulah yang disebut dengan coping capacity, coping rate index ya. Kemudian di overlay dengan bahaya banjir, maka kita mendapatkanlah tingkat resiko. Secara generik ya, ini selalu petanya itu menunjukkan seperti ini. Jadi kita di dalam kemarin kan yang kalian produksi, yang kalian buat itu kan sebenarnya ini ya, yang kemarin dibuat di tugas di tugas yang dibuat untuk video ya, yang 5 menit itu, kalian kan sebetulnya menerjemahkan ini. Jadi yang sebetulnya saya harapkan itu ya, dari informasi informasi dari BNPB tersebut ya,
kalian buat matriks ya, sehingga kalian mendapatkan seperti saya sampaikan, kalian kan di dalam kuliah sebelumnya membuat data per desa ya. Jadi contoh yang sederhana saja, pada saat membuat informasi yang kalian sampaikan ya, pada saat memprediksi tadi itu di peta kerentanannya. Jadi semakin jumlah penduduknya semakin banyak, maka dia akan semakin rentan. Tadi kan kita bicara membagi penduduk ke dalam membagi kerapatan penduduk, kepadatan penduduk menjadi 5 kelas ya. Nah, dari 5 kelas itu kalian bisa terjemahkan ke dalam tingkat kerentanan gitu kan. Ini untuk kebencanaan. Jadi yang paling padat itu sangat rentan. Sederhananya begini, semakin banyak orang, kalau kejadian banjir, maka korbannya semakin banyak. Kira-kira itu. Jadi desa-desa yang padat penduduknya ya. Ini kita lepaskan dulu daerah dari sungai ya. Kondisi yang pertama adalah desa yang paling padat penduduknya, maka dia yang paling rentan. Tetapi tadi di kuliah kita, kalau kita overlay ya dengan clustering ya, cluster pendekatan Toddler Law ya, karena di cluster Toddler itu adalah membuat batasan kerentanan, membuat batasan penduduk ketika kita bicara. Jadi Toddler Law itu menggunakan pendekatan penduduk di overlay dengan cluster. Klasternya adalah sungai. Jadi yang menyebabkan bahwa penduduk tersebut rentan itu adalah penduduk yang di sungai. Makanya mungkin nanti akan terjadi perubahan ya. Akan terjadi perubahan ketika kalian membuat di awal ya. Jumlah penduduk yang paling padat adalah desa A, tapi jumlah penduduk yang paling dekat dengan yang penduduk padat di sungai adalah desa B. Maka kemudian hasil kajian yang pertama yang menyebutkan bahwa desa A lebih rentan, begitu tambahkan dengan sungai untuk kajian banjir, menjadi kurang valid. Bukan tidak valid, kurang valid. Jadi dalam saintifik, dalam kajian ilmiah, selalu ada batasan. Apa yang menjadi batasan? Jadi pada saat kalian menyebutkan, misalnya, saya membuat model, boundary condition saya adalah kepadatan penduduk, di mana definisi kepadatan penduduk saya, gitu ya, definisi kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi satuan luas. Ya, itu betul. Nggak ada orang membantahnya. Tetapi pada saat kalian ingin membuat kajian kerentanan banjir, ya, kembali saya jelaskan, pada saat kalian ingin membuat kajian kerentanan banjir, maka kalian memasukkan sungai di situ kan. Oke, kalian memasukkan sungai. Yang tadinya jumlah penduduk dalam satu desa, data awalnya, ketika membuat kajian kerentanan terhadap banjir, dirubah menjadi jumlah penduduk yang tinggal dekat dengan sungai. Oke, ya, jumlah penduduk yang dekat dengan sungai. Jadi pada saat menggunakan kepadatan, bisa jadi desa A, tapi pada saat menggunakan clustering, menggunakan Toddler tadi, jumlah penduduk yang pinggir sungai, maka bisa jadi desa B. Nah, ini pun masih bisa lagi didetilkan, ya, didetilkan lagi ketika ada informasi tambahan. Misalnya, di situ dihitung lagi jumlah rumah yang menggunakan lantai tanah dengan menggunakan rumah panggung. Oke. Jadi sifat data ini semakin lama, itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi misalkan begini, ini kita bicara membuat matriks resiko ya. Kalian kan di pertama kali, saya ingin menggunakan informasi kepadatan ya, karena semakin padat menurut Arifan Sori, bahwa daerah yang paling rentan itu bisa mention. Daerah yang paling rentan itu adalah penduduk semakin padat dia akan semakin rentan. That's fine ya. Lagi nanti kalau komposisinya penduduk miskin dan penduduk kaya semakin besar seperti Gini rasio. Tapi kemudian pada saat nanti kalian memasukkan ya, oh enggak, saya sudah bisa membuat peta karena dengan Google Maps sekarang ya, dengan Google Maps sekarang saya bisa buat ini sungainya, saya bisa buat batasan penduduk rumah-rumah itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung misalkan seperti ini ya. Ini rumah-rumah ini kan batas perkampungan dan seterusnya. Ya. Maka ini di sini juga
kalau kita ambil lagi ya, jadi contohnya nih, bagaimana kita membuat peta resiko ya. Jadi kajian yang pertama tadi saya sampaikan kepadatan. Oke. Ini desa, ini sungainya di sini ya. Sungai beginilah misalnya. Oke. Ini desa A tuh ini desa A biar mudah gini aja buat dulu desa B. Ketiga desa A, desa B, desa C. Ya. Ini paling padat desa B karena tadi kita ini paling padat, ini kurang padat, ini tidak padat. 3. Oke. Ini informasi awal karena Anda menggunakan data statistik ya. Menggunakan statistik. Jadi resikonya ya, kita udah memasukkan model bahayanya. Jadi dengan Hekras ya, dengan model Hekras, sungai ini akan banjir. Oke. Kemudian dengan menambahkan informasi, ini kan informasi yang Anda gunakan dari BNPB. Anda ambil lagi nih. Sekarang kita kembali ya nih desa A, desa B. Nah, ternyata perkembangannya itu ya, karena di sini posisi jalannya di sini misalkan. Nah, si desa B ini penduduknya di sini lebih banyak. Sorry, ini paling banyak di sini ya. Nah, tapi si desa A penduduknya itu lebih banyak karena memang dia kampung lama, misalkan ada tinggalnya di sini. Dan si desa C ini, ini A, ini B, ini C. Desa A itu penduduknya semua tinggal di pinggiran sungai. Ya. Sementara desa C itu tinggalnya banyak. Ini ada setengah ya, ada setengah dan ada di mengikat ke sini. Jadi kotanya itu seperti ini bentuk kotanya misalkan. Ini kan Anda bisa update dari Google Map Anda. Maka begitu Anda memasukkan parameter daerah limpasan banjir, kan peta kerentanan dengan Anda misalkan taruh satu elevasi, maka yang tergenang itu ya, katakanlah dengan menggunakan elevasi X, mode Heklas itu, dapatlah yang tergenang itu sebesar ini. Oke? Ini dari genangannya. Maka dari sini kesimpulan kita kan jadi berubah ya. Bahwa desa A itu lebih beresiko dibandingkan dengan desa B. Ya. Kalau dari kepadatan tadinya desa A, desa B, desa C. Kira-kira begitu ya. Desa B, desa C, desa ini kan nomor 1 yang paling dari kepadatan desa B, desa C, desa A. Tapi kalau Anda masukkan jumlah penduduk di pinggir sungai, maka jadi desa A, desa C, desa B. Jadi begitu kan? Oke, Anda ke lapangan. Ya. Begitu Anda ke lapangan, ya, kita gambar lagi. Ya. Begitu datang ke lapangan, kita gambar lagi. Ya. Sungainya kan. Ini gambar yang tadi kan. Oke. Ini kan penduduk desa C di sini kan. Ini kan kotanya seperti ini gitu ya. Ini kan penduduk ini pemukiman nih. Pemukiman. Kita taruh lagi daerah limpah banjirnya, dapatlah garis ini. Oke. Nah, ternyata begitu Anda amati di sana ya, 80% penduduk di sini itu rumah panggung. Jadi kalau jumlahnya ada 10 lah, maka yang beresiko kena banjir tinggal 8 rumah. Tapi yang ini, ya, ini semuanya rumah tapak. Bayangkan rumah tapak, rumah yang di lantai itu, ya. Ini jumlahnya ada, ini 8, rumahnya ada 5 misalkan. Berarti sekarang jadi berkebalikan lagi kan, rubah lagi. Yang paling beresiko, yang paling banyak adalah rumah yang sini. 5 jadi desa C, kemudian desa B, desa A, dan terakhir desa B. Oke. Nah, ini adalah produk dari pendetilan. Jadi pada saat kita melakukan kajian resiko, semakin banyak informasi yang kita, menurut Anda ya, mana yang paling akurat kan kira-kira itu? Apakah yang pertama gitu ya, yang kedua, atau yang ketiga kan ini, ya? Itu kira-kira. Makanya di dalam kajian resiko itu dikenal dengan skala makro, skala meso, dan skala mikro. Oke. Nah,
klasifikasi itu dari mana? Dari data yang kita gunakan. Kita menggunakan skala makro ketika data BPS, total data BPS. Itu makro. Ya, karena Anda belum ke lapangan kan? Anda belum ke lapangan, hanya ada begitu tadi. Tapi begitu Anda turun ke skala meso, Anda operate dengan informasi lain. Jumlah penduduk ya ditambah dengan sebaran peta penduduk. Paham itu kan? Jadi yang pertama jumlah penduduk ya, yang kedua sebaran peta penduduk, yang ketiga itu Anda tambahkan informasi kapasitas rumahnya ya. Rumahnya itu sendiri dia rumah panggung gitu ya. Gitu. Nah, begitu rumah panggung kan Anda bisa melihat oh rumah panggung ini ketika Anda modelkan ya. Jadi dalam perhitungan tadi, dalam perhitungan yang kena banjir tadi, Anda dalam model yang Anda gunakan itu si elevasi rumahnya itu tinggi rumah panggung. Kebayang nggak? Maksud saya? Di dalam poin C ya, di dalam poin C Anda kan petakan tuh rumah mana yang panggung dan seterusnya. Karena kalau dari Google Earth itu masih agak sulit ya kita interpretasi. Ya. Atau nah, dari kajian Anda ini, dari kajian Anda yang poin yang ini ya. Anda kan nanti dapat nih rumah panggung itu petanya kalau kita detilkan, rumah panggung itu seperti ini. Dari sini Anda dapatlah kenampakan muka dari atas. Bentuk rumah panggung itu si kakinya itu bisa teridentifikasi dari Google Earth. Artinya apa? Pendekatan ini ya, pendekatan perhitungan rumah panggung, ya, Anda bisa kembangkan metodenya. Anda bisa kembangkan tempat lain. Anda cari cerita satelit, Anda evaluasi dulu, oh ini rumah panggung. Ini rumah panggung, ini bukan rumah panggung. Nanti detilkan lagi, tinggi rumah panggungnya berapa, kira-kira itu. Nah, di saat itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi, perkembangan itu ada di situ. Jadi, ketika kita membuat kajian resiko, ya kajian risiko kajian bahaya atau kajian bencana geologi, jadi itu yang diperlukan. Bisa nggak sih kita membuat kajian-kajian seperti itu, gitu ya? Lebih didetailkan lagi dengan kondisi-kondisi yang real kalian kumpulkan di lapangan tadi itu ya. Oke, ya. Jadi dari survei yang Anda temukan tadi, ya dari survei yang Anda temukan tadi, ini bisa dilanjutkan kajiannya ya. Jadi poin ini ya seperti saya sampaikan tadi, pada poin ini Anda di citra satelit, Anda bandingkan berbagai citra satelit. Jadi misalnya ya kakak kelas Anda udah mapping banjir di ABCD. Wah, Pak, daerah saya udah habis nggak bisa lagi. Enggak, masih banyak yang bisa kita kembangkan. Definisi NDPI itu kan memotret pada saat kering, pada saat basah. Itu di mana? Dari tutupan pohon. Nah, sekarang dalam kajian banjir di Sumatera Selatan, ya mana yang lebih rentan dan tidaknya, itu kita analisa dari rumah panggung. Jadi, misalkan ya kalau kita ke apa namanya dari Batu Raja mau ke dari Batu Raja mau dari Muara Enim mau ke Batu Raja. Setelah Tanjung Enim kan ada Simpang Meo, begitu turun itu ada rumah-rumah tepi sungai yang sebelah kanan. Nah, rumah-rumah itu hampir semua panggung, tapi itu juga ditemukan rumah-rumah yang non panggung kira-kira di situ. Nah, jadi ketika Anda ingin menambahkan kajian terkait dengan kebencanaan, itu bukan lagi NDPI, kan sudah banyak misalkan, tapi kajian kapasitas adaptif, ya ini contoh judulnya saja yang belum ada, misalkan kajian kapasitas adaptif rumah panggung di Sumatera Selatan dalam menghadapi bencana banjir. Dari mana datanya? Ya, Anda interpretasi rumah-rumah panggung yang ada di Sumatera Selatan yang ada di sepanjang sungai Musi misalnya. Itu juga part dari riset. Sehingga nanti caranya apa? Yang sudah kejadian banjir tadi itu, ya nanti kita survei ulang dengan disebut dengan forensik geologi. Kalian kembali ke sana, kemudian kita lihat lagi, oh ternyata ini yang banjir, ini yang tidak banjir. Atau kegempaan juga bisa digunakan di situ ya. Jadi dalam satu konstruksi rumah panggung ya, rumah panggung itu sendiri itu konsep cukup menarik.
Itu yang kemudian sekarang itu banyak berubah ya. Jadi pada saat dia menggunakan tiang batu, ini kan tiang itu batu ya. Tiang itu batu ya. Nah, kemudian di atasnya ini, ketika dia menyimpan kalau dibentuk 3 dimensi seperti ini, ya, ini dia tidak rigid, tapi dia bentuk lubang seperti ini, baru taruhnya di atas tiang. Ya. Ini bisa dilihat di ada kajian yang Pak Ari Siswanto yang kenapa itu jadi seperti menyimpan menyimpan tiang di atas cawan. Jadi kalau terjadi gempaan dia akan bergeser seperti ini. Ya, dia bergeser. Dan sebetulnya rumah konstruksi yang dibangun di Jepang itu juga sudah seperti itu. Ya. Jadi yang kemudian dia menggunakan karet, ya. Karet ya, yang disebut dengan rubber. Bentuknya seperti kalau di Jepang itu fondasinya dibuat seperti ini, di bawahnya itu ya. Kemudian dibuat tiang. Nah, si tiang ini kan bentuknya begini. Nah, ini bisa dilihat lah. Ada beberapa tipe, dibuat di sini 2, atau dia ikat ke sampingnya ya. Yang paling mudah itu kalau kalian lihat jembatan. Jembatan itu kan kalau bentuknya seperti ini, ya, di bawahnya ini kan selalu menggunakan mur ya. Ya, ini fungsinya apa? Untuk menjaga redaman, getaran pada saat terjadi mobil lewat ya, kira-kira itu. Nah, rumah-rumah yang ada di yang banyak itu, jadi kalau kenapa saya tahu karena tahun 2003 itu kita membeli 2002 kita membeli rumah kayu yang di Tanjung Batu, yaitu dibawa ke Kyoto University. Yang mereka pelajari adalah sambungannya, bagaimana sambungan kayu rumah tradisional, ya, rumah yang dibuat di Tanjung Batu. Tanjung Batu Desa Burai ke arah sana, itu dari tahu lah kalian ya, itu dipakai di sana. Nah kalau kalian bandingkan ya, tiang yang ada di rumah-rumah di Oki sana, rumah-rumah di Komering, dengan rumah-rumah yang setelah Batu Raja tadi, sebelum Batu Raja di Simpang Mei di bawah itu bedanya di tiang. Kenapa? Di Oki itu secara kegempaan itu lebih stabil dibandingkan dengan rumah-rumah yang dekat di Batu Raja. Batu Raja kan udah mau masuk ke ke Bukit Barisan ya, ke Bukit Barisan. Sehingga di situ aspek kegempaannya lebih tinggi kira-kira itu. Nah, jadi sebetulnya kearifan masyarakat itu sudah ada gitu kira-kira. Jadi nanti kalau bisa dimitigasi bencana, di kuliah mitigasi bencana, saya selalu menggunakan yang disebut dengan social engineering. Jadi sebetulnya ya, apapun yang kita sampaikan tadi ini ya, jadi hasil kajian Anda misalkan di sini menyebutkan bahwa oh ini kurang, karena apa? Begitu kejadian banjir, yang dihitung itu adalah jumlah rumah yang terendam. Ya. Padahal rumah di sini kan tidak terendam ya, karena di dalam bentuk tiang dibandingkan dengan jumlahnya. Nanti baru dihitung nilai kerugiannya. Nah, kerugiannya adalah loss-nya atau damage-nya lebih pada dihitung dari ini nanti metode perhitungan kerugiannya. Itu kita bisa nanti di mitigasi bencana. Oke. Nah, oke. Jadi pada bagian ini sebetulnya ya yang tadi ya, kalau tadi di gambar ini kan upaya adaptifnya itu ada dengan rumahnya. Tetapi kalau pemerintah biasanya dengan penataan ruang tadi. Jadi di mana kita menempatkan ya dengan kondisi yang seperti ini, ya, rumah seperti ini, maka ini kita sebut dengan daerah limpah banjir. Makanya dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum ada yang istilah dengan sempadan sungai. Sempadan sungai ini adalah sekian meter dari tepi sungai. Ya betul, itu untuk sungai rumah-rumah yang tidak. Jangan jauh-jauh lah kalian lihat tepi sungai Musi ya, itu kalau melihat aturan Kementerian itu sudah melanggar aturan. Karena rumah-rumah di seberang Ulu, ya, tempatnya Tiara itu. Siapa namanya? Ya. Ya benar kan, Tiara itu seberang Ulu kan. Itu sangat rapat dengan sungai ya. Karena apa? Tapi ingat, rumah itu rumah panggung kan, kebanyakan di situ ya. Nah, kalau lihat dari peraturan Menteri PU, itu sebetulnya ya itu adalah tinggal sempadan sungai. Tetapi
karena rumahnya rumah panggung, sebetulnya udah adaptif terhadap perubahan iklim, terhadap kenaikan muka sungai tadi. Oke, ya. Jadi dari peta-peta tadi ya, dari bencana-bencana tadi ya, kemudian karena kan kemarin ada mata kuliah biologi pengelolaan wilayah, kemudian karena saya udah kebanyakan mata kuliah, jadi sudah dipindah aja ke mata kuliah lain. Oke, ya. Jadi sebetulnya itu. Jadi kita nanti bicara pola ruang. Ya. Ini saya memberikan contoh, sudah ada buku pedomannya. Ya. Ini adalah minimal yang pedoman. Detailnya akan jadi seperti apa. Ini contohnya, ini kita dulu melakukan apa namanya, peta resiko rendaman, ya, peta resiko bencana bahaya genangan. Itu kita petakan. Ini dari mana dasarnya? Dari satu, yaitu elevasi, ya. Ini elevasi. Jadi membuat peta resiko banjir itu elevasi dasarnya. Makanya kemudian DEM, Digital Elevation Model, menjadi sangat krusial, ya. Karena beda 1 meter saja, ya. Makanya kemudian SRTM 30 itu nggak bisa digunakan. Karena SRTM 30 itu apalagi untuk di Jawa ya. Kalau di luar Jawa masih bisa. SRTM 30 itu kan bedanya 1 meter, bedanya itu 5 meter. Jadi kita nggak akan bisa motret tinggi banjir di satu daerah. Makanya kemudian keluar alas pulsar, ya. Kemudian yang bisa sampai 1 meter beda. Gitu. Jadi kalau kita ingin memetakan tinggi banjir dengan SRTM 50, tinggi banjirnya itu 50 cm, itu nggak tercover di peta. Nah ini adalah apa namanya, kedetilan dari peta yang digunakan. Jadi data itu, makanya saya kalau nguji di apa namanya, di kajian banjir itu bertanya, kamu pakai DEM berapa, DEMNAS berapa selisih tinggi yang bisa diukur itu. Karena begitu kita memasukkan SRTM 30, itu nggak kelihatan banjir. Bayangkan saja beda tinggi 5 meter. Anda memasukkan banjir 30 cm atau 50 cm, cover nggak? Enggak. Oke? Nggak akan ke cover lokasinya. Jadi kalau kita ingin membuat peta banjir, yang ideal itu adalah menggunakan alas pulsar, di mana yang DEM-nya selisihnya 1 meter. Itu baru bisa bagus. Demikian juga ketika kita membuat peta longsor. Ya. Dengan membuat peta longsor itu, ya, longsor itu diklasifikasikan lagi. Ada longsor yang akibat gerusan pada tebing sungai, atau dia longsor akibat kemiringan lereng. Ya. Nah, ketika kita membuat interval konturnya, ya, interval konturnya 30 meter, itu pun juga tidak akan tercover. Makanya ketika kita bicara buat model-model risiko, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas data, sangat interval kontur yang kita gunakan. Oke, ya. Ini apa namanya? Kenapa warnanya beda? Kalau di bawah itu merah, tapi begitu kita buat peta resiko genangan, warnanya menjadi kuning. Karena apa? Itu ada kerentanan. Ya, kerentanannya itu ada infrastruktur yang dibangun dan seterusnya. Nah, kemudian ya pada saat kita membuat peluang rendaman, kita lihat dengan peta pola ruang bahwa di situ akan jadi apa sih? Gitu. Contoh sederhana, kalau kita mengamati, kalau kalian amati Jalan Arifai, kantor gubernur yang paling mudah itu, kenapa di ujung Jalan Kapten Arifai yang di sebelah Palembang Icon itu ada kolam. Itu ada kolam retensi sebetulnya. Jadi kalau kalian membaca sejarah kota Palembang, Belanda itu, zaman Belanda itu, dia ingin posisi Sungai Sekanak dengan posisi Sungai Bendung, sebetulnya itu adalah membagi curah hujan yang sangat besar dari utara ke dalam 2 skematik, ya, Bendung dan Sekanak. Harapannya apa? Di situ ada rumah sakit. Kalian tahu, rumah sakit itu sejak zaman dulu sudah ada. Oke? Sejak itu sama itu yang dilindungi. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan pola ruang dalam bahasa perencanaan ruang. Termasuk kantor gubernur itu dilindungi. Ya. Tapi sekarang kan tahu ya, begitu terjadi perubahan, ya kalau kalian mengalami, mungkin saya nggak tahu ya, tapi saya masuk Palembang itu tahun 2000, itu kantor gubernur nggak pernah banjir. Ya, karena kolamnya masih berfungsi dengan baik. Nah, karena kemarin sempat kejadian Arifai kerendam. Ya kenapa? Karena luas si kolam retensi tadi itu sudah berubah alih fungsi.
Itu ya. Kira-kira begitu. Jadi itu yang pemanfaatan dari informasi bencana ini tadi, informasi bencana geologi tersebut di dalam perencanaan. Kira-kira itu. Nah, kalau contoh yang kegempaan misalnya, kemarin pada saat gempa di Mamuju, itu kan suatu hal yang naif ya, kantor gubernurnya juga rusak duluan dibandingkan dengan tempat lain. Oke. Nah, ini adalah urutan yang digunakan. Jadi ini adalah dari Bengawan Solo ya, jadi bagaimana hal ini, upaya ini kita petakan terhadap pola struktur ruang. Nah, kemudian apa sih yang ada di situ gitu ya? Apakah pertahanan lahan kering ataupun lahan banjir? Jadi pada saat nanti kalian bisa membuat peta kerawanan, ya, opsinya itu kadang-kadang begini, kalian buat peta kerawanan satu lokasi pemetaan, tapi kemudian yang dibangun itu, ya, yang disarankan itu adalah peta titik longsorannya. Nah, itu juga kurang tepat ya. Jadi kalau kita bicara peta kawasan rawan longsor, maka upayanya upaya kawasan, bukan upaya titik. Lalu cara itu bagaimana? Berapa yang akan terkena? Ini PPT-nya ada di dalam, bisa lihat, bisa kalian ambil di dalam learning itu. Jadi kalau kita membuat peta kawasan, maka opsinya adalah kawasan. Kalau kita buat peta titik, tadi ingat di kuliah geostatistik ada poin, PPE, ada area. Kalau kalian membuat kajian di poin, maka solusinya adalah solusi poin. Kalau kalian membuat jadi misalnya nanti ya kalian mengamati ini sungai ya, sungai sepanjang ini misalkan. Nah, kemudian di sini ada kejadian longsoran. Nah, jangan dibandingkan longsorannya terhadap keseluruhan. Tapi kalian amati, jadi yang dibuat itu adalah peta. Jadi bukan peta kemiringan lereng seluruh pemetaan. That's meaningless untuk pada saat kalian buat. Tapi yang kalian buat itu adalah kalian amati detailnya tadi. Jadi ingat lagi contoh yang ini. Ya, contoh yang ini ya. Jadi sekarang kalian itu membuat kajian itu sudah di dalam sepanjang peta. Ambil saja misalkan proses erosi dan sedimentasi terhadap peta kerawanan longsor daerah kalian. Kalian kan di sungai tuh, ngawati sungai. Sepanjang ini kalian amati. Ya. Berapa titik-titik longsor di sungai, jadi jangan campur adukan longsor di sungai yang akibat proses erosi dengan longsor di tebing, longsor di bukit, yang akibat dari curah hujan, ya, curah hujan langsung jadi longsor. Tapi longsor di sungai itu akibat erosi tebing sungai. Ya. Jadi penyebabnya itu harus dipelajari dulu. Penyebab penyebab longsor di situ adalah erosi. Nah, itu yang dipelajari. Jadi sepanjang sungai itu bukan karena biasanya gini, longsor campur aduk antara longsor di sungai dengan campur aduk dengan longsor di bukit. Sekarang kita coba pisahkan. Ya, kalau dua yang dilakukan bagus, tapi dengan keterbatasan waktu kalian, misalkan saya mau ngambil saja kamu bagaimana pengaruh erosi dan sedimentasi terhadap kestabilan dinding sungai. Tadi kalau bicara bagaimana proses meandering terhadap kestabilan dinding sungai, itu juga bagian riset dari geologi. Karena apa? Kita bicara proses geologinya di situ. Nanti mau ditambahkan dengan katakanlah kejadian gempa dan seterusnya, itu juga pertimbangan. Sekarang sudah ada peta kegempaan Indonesia, ya, ada zonasi kegempaan. Lihat dulu, kalau memang itu bukan zonasi kegempaan, ya nggak usah dibahas gitu ya. Tapi kalau itu ada zonasi kegempaan, berarti kita terjemahkan dari kegempaan itu yang menyebabkan longsor apa? Itu seismotektonik. Ya. Seismotektonik. Kemudian dari seismotektonik, buat dulu peta seismotektoniknya, baru buat peta longsor. Ya, itu. Jadi longsor-longsor tersebut bawa nanti hujannya. Di parameter-parameter tersebut kita gunakan. Jadi saya memberikan contoh kemarin ya, waktu saya diskusi bimbingan saya, untuk mengetahui analisa subsiden, ternyata datanya ada sekarang. Itu sudah ada GPS yang disimpan di Indonesia yang bisa mencatat pergerakannya. Nah, nanti
di kuliah ini saya coba kalau udah jadi modelnya ya di kuliah pemodelan mudah-mudahan jadi ini saya persilahkan Galan itu untuk dari sumbernya. Jadi kayak kemarin Fadel kan ada data sekunder ya dia gunakan ya. Galan juga menggunakan data sekunder yang untuk subsiden tadi. Dia buat peta subsiden di kota Jambi. Oke ya. Jadi ketika kalian membuat ini, jadi opsinya tuh ini kawasan atau ini poin ya. Ingat area, poin, area, lain. 3 poin itu kita gunakan di dalam membuat pemetaan zona kawasan ini. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Karena ini kuliah saya terakhir ya, untuk kuliah ini seperti biasa kan ditutup dengan foto bersama ya. Oke. Jadi ini adalah kuliah dari saya untuk kuliah mata kuliah bencana ini yang terakhir, jadi kita foto bersama ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Mana yang belum ini? Harap bersiap-siap dulu, silakan. Mungkin ada yang baru masuk, baru pertama ikut. Mana yang lain? Ini Ragan sama Julian, oke. Mana Hafid Atorik, Mifta, ayo nyalakan dulu. Rose, Farhan, Jonathan, Sidik, Odapa dan Fitra, nggak apa-apa. Ini Sidik sama Rose, Farhan belum muncul. Oke. Jonathan belum ada, oke. Oke, mana ya itu siapa? Dapa sama Fitra. Kalau goyang-goyang yang sekarang muncul 1 orang, siapa yang muncul? Oke, 1, 2, ya saya bebas lah 1, 2, 3. Siapa namanya? Nova atau Peace ya. Oke, yang kedua, oke, udah apa sama Fitra pindah. Oke, ya, ini Arif belum muncul nih. Arif kayaknya baru. Ini mana yang baru pada muncul? Oh tuh, oke, sekali lagi nih. CD, ya 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, ya untuk laporan kuliah kita ya. Kurnia sama Zahra, oke, satu ini ya. Satu kosan, Rian sendirian. Oke. Oke, itu ya. Jadi yang belum membuat video ya, minggu ini terakhir karena Selasa depan itu nilainya saya serahkan ke Bu Harnani ya. Jadi saya serahkan ke Bu Harnani. Jadi yang masih belum membuat video ditunggu sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu tolong kasih tahu yang belum ya. Karena kan itu udah pakai apa namanya? Reminder ya, feedback ya. Kalau kalian sudah mengumpulkan bisa dicek ya. Bagi yang baru belum tugas silahkan dipenuhi semua tugas-tugasnya. Itu akan saya kirimkan ke Bu Harnani. Jadi biasanya selesai saya ngajar, saya nggak tahu prosesnya. Nanti Bu Harnani yang merekap nilai ya. Jadi kalau yang terakhir saya misalkan rekan konservasi terakhir ketemu saya, maka saya yang merekap nilai gitu. Jadi biar kita bisa berjalan, karena dosen PSDG kan segini-segininya ya, tujuh-tujuhnya gitu. Harus buat akreditasi, nanti ada beberapa, saya akan minta bantuan ke HMTG untuk membuat beberapa, mengisi tabel ya, siapa, Yosa, jadi misalnya kepuasan mahasiswa ya, itu nanti tolong diisi ya, nanti nggak pakai nama kok, masukan seperti apa ya. Jadi ada 8 saya minta Pak Malik menyiapkan itu. Jadi untuk kuliah semester kemarin ya, dan tahun kemarin ya. Tahun kemarin seperti apa sih masukan kalian terhadap PSDG. Oke. Ini ada yang baru muncul. Ini yang foto lagi tuh Arif baru, siapa tadi belum muncul. Oke. Ini foto lainnya yang baru muncul foto. Oke. Oke, ya demikian kuliah dari saya.
masih ketemu saya, tapi untuk bencana geologi dari saya sudah selesai. Kembali saya ingatkan yang belum mengumpulkan, oh kenapa ini ada yang raise hand? Ya, Ragan. Pak, ini dengan Julian, mohon maaf sebelumnya Pak, sebelum diakhiri. Agak out of topic sih Pak. Gini Pak, saya sama Dava itu telat enroll praktikum geotek Pak. Apa boleh dibuka ya Pak? Apa bisa melalui Bapak? Oh, kalau itu Bu Harnani ya, kalau praktikum. Oh iya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Kalau jadi gini, kalau yang lagi ngajar saya, kamu minta bukakan ke saya. Tapi kalau yang lagi ngajar bukan saya, mintakan ke Bu Harnani ya. Oke, gitu. Oke, biar sekali nanti ya. Oke, gitu ya. Oke. Sehat semua ya, ketemu di hari Jumat ya, pemodelan ya. Oke, sehat ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.